Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah Tabaraka Rahman. Semoga Allah Ta'ala berikan kita hati yang bersih, yang hadir keikhlasan dalam setiap langkah kita ke rumahnya ini, dan setiap kehadiran kita di masjid, di halaqah-halaqah ilmu. Al-ilmu la ya'dilu syai' idza sahhat niyyah. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya apabila baik niat kita. Sampai-sampai di mana Rasulullah SAW pernah menyebutkan untuk kita yang hidup di akhir zaman ini pentingnya ilmu. Kata Nabi dalam riwayat At-Tabrani dan Syekh Muhammad Nasiruddin mencantumkan dalam silsilah hadis as-sahihahnya, Nabi menyebutkan wasayati 'ala nasi zaman, akan datang nanti suatu masa di kalangan umat ini, qalilul fuqaha'u, sedikit orang yang faqihnya, orang yang ahli ilmunya sedikit, namun sayang kathirul khutaba'u, banyak orang yang pandai ceramah, banyak orang yang pandai ngomong, banyak orang yang pandai komentar di media sosial, bahkan ngomong di YouTube, berbicara hal yang semestinya dia tidak berbicara. Qalilun mu'tuhu, sedikit orang yang meminta, sedikit orang yang memberi, namun kathirun sa'iluhu, banyak orang-orang yang meminta, sedikit meminta, mulai dari minta-minta di jalan sampai meminta-minta ala modern, ya. Kadang-kadang pungli, ya. La ilaha illallah. Dan Nabi pun melanjutkan al-ilmu fihi khairun minal amal. Ketika ini terjadi, maka menyibukkan diri dengan ilmu lebih baik daripada menyibukkan diri daripada hanya sekedar beramal. Maka kadang-kadang kalau ada orang yang mencela kita, kalau ada orang-orang yang mengejek kita, kalian nih jemaah, kalian nih sebentar-sebentar ilmu, amal tak ada, pengorbanan jauh sekali katanya. Ini tengok kami ini dakwah kemana-mana, yang penting tuh korban tuh agama, ilmu ilmu dicela, la ilaha illallah. Tapi yang berilmu tidak berkorban untuk agama, ini tercela juga. Namun kalau itu yang jadi alasan untuk mencela ilmu,
Minimal dua bantahan untuknya. Satu, Rasul sudah menyebutkan manhaj hidup di akhir zaman, ternyata al-ilmu fihi khairun minal amal. Menyibukkan diri dengan ilmu di zaman yang kacau balau ini, Pak. Di zaman fitnah tersebar, ilmu itu manhaj Nabi mengajarkan kita. Itu dalil. Makanya sibukkan diri ilmu, 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 bahkan mati dan sebagai seorang talibul ilmi. Dan yang kedua, ilmu itu sendiri adalah amal yang tak tertandingi. Namun kalimat ini juga bukan bermakna mencela atau menafikan amal dan perjuangan serta pengorbanan untuk agama Allah. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kita kesempatan, maka untuk itu luruskan niat hati yang berharap karunia Allah. Bagaimana caranya, Ustaz? Dia kalau kita pun, Pak, hati kita ini tidak ikhlas, itu mau apa kita? Mau apa kita dengan ketidakikhlasan itu? Mau disanjung orang? Sampai manalah sanjungan orang? Mau dapatkan harta kekayaan dunia? Salah alamat. Masjid bukan untuk tempat nyari uang. Alamat yang betulnya cari ke kebun sawit sana. Maka apapun kegiatan kita, namun kadang-kadang kita mau ikhlas juga, tapi lupa menghadirkannya. Menghadirkan ihdar niat itu lupa, menghadirkan niat itu lupa. Niat yang seperti apa? Niat yang lillahi ta'ala wa lillahi dinul khalis, milik Allah lah agama yang murni ini. Kadang hadir, ya hadir gitu aja, sekedar aktivitas, kawan hadir, awak hadir pula, tersuasana. Ini kebahagiaan hati orang yang menghadirkan keikhlasan dalam qalbunya di saat dia hadir dalam setiap kegiatannya di majelis ini, jauh lebih bahagia ketimbang orang-orang yang sekedar hadir saja. Dia memang keikhlasan itu menenteramkan hati, menenangkan jiwa. La ilaha illallah. Ikhlas itu apa? Mencari ridho Allah, mencari sayang Allah, biar Allah sayang sama. Kenapa sama kita? Kenapa mau cari sayang Allah? Sebentar lagi kita akan mati. Surga juga kepunyaan Allah, yang menyelamatkan juga Allah, semuanya juga kepunyaan Allah. La ilaha illallah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tiada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan di hari akhirat. Baiklah, segala puji hanya milik Allah. Sudah beberapa waktu ini kita belum jumpa di sini, dan ini kajian pertama ya habis Ramadan ya. Ustaz lain belum ada? Alhamdulillah. Jadi apa namanya, biasanya saya hari Jumat itu ke pedalaman. Ini kemarin saya WA Pak Imam, kajian tidak besok Sabtu. Karena biasanya kalau saya Jumat, Sabtu pulang kelelahan kali. Kadang kesini lagi pulangnya itu agak drop. Ini kemarin Rabu, Kamis ke pedalaman dulu, Jumat khutbah di sana, terus balik lagi. Dan ternyata kurang fit juga. Itu qadarullah namanya. Ini hidup sakit mati ya gitu. Cuman itulah kita setting waktunya. Dan terima kasih banyak kemarin teman-teman Pak Tukiman WA saya mau mengunjungi saya ke Lipat Kain. Ya, saya ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak ada berniat ke sana. Cuman sayanya lagi dakwah kemarin, jadi nggak ada Lipat Kain. Jadi saya berterima kasih sekali, dan tidak apa-apa saya aja yang di sini. Nah, itu dia. Adapun kawan-kawan
mungkin ada niat ya, Ramadan kemarin tidak sempat mengunjungi Ustadz, pergi takziah adik saya wafat meninggal dunia. Doakan saja. Alhamdulillah banyak orang yang hadir, bahkan di rumah ribuan rupanya. Dan masya Allah, saya sebenarnya sedih, kami kena rindu dengan adik satu-satunya. Emak saya hamil itu 7 kali, sekarang keguguran 1 dan yang lebihnya wafat, cuma tinggal 2 orang kami yang hidup. Hanya 1 orang lagi, 1 orang perempuannya yang besar, dan itu meninggal wafat pula. Itu semuanya takdir Allah. Tapi saya tadi pagi bilang sama emak saya, berat rasanya adik satu-satunya ada berwafat ya, di kamar emak saya ngomong. Cuman ada kebahagiaan yang Allah hibur. Adik saya wafat bulan puasa, malam itu malam 21 Ramadan, saya bisa salat tarawih. Dan kata abang saya, beberapa waktu atau setengah jam sebelum, karena abang saya menemani dia, saya habis salat tarawih. Adik saya ini udah ngaji, dan begitu saya datang, saya sahut, saya panggil dia panggil Ocu sama saya, karena saya yang di atas dia. Nah, Ocu itu semuanya bungsu, gitu. Jadi disahutnya saya, kemudian saya kasih nasihat. Tadi saya bilang, udah nggak usah kamu pikirkan dunia ini lagi. Banyaklah saya kasih nasihat. Ya, kita saya besok, ayah, abang, emak saya, kita jumpa lagi di sorga. Saya bilang, talqin bacakan la ilaha illallah. Dia dah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang pandai dia berbicara, ucapannya hanya la ilaha illallah saja, dan mengecil, dan saya mengira dia manggil ayah, tapi kata abang saya tidak, la ilaha illallah. Jadi yang jelas itu, yang tidak jelas itu hanya beberapa waktu saja, pokoknya saya dengarkan dia, ucapan dia yang terakhir yang saya dengar yang jelas la ilaha illallah. Dan saya yakin walaupun la ilaha illallah dia itu tidak sejelas la ilaha illallah seperti ini, tapi dia wafat itu saya yakin dia sedang mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu saya yang letak saya bahagia, dan orang menyolatkannya sungguh sangat luar biasa. Makanya mak saya sebenarnya berat. Mak saya ini sejak kecil juga doakan saya. Ini kok jadi cerita ini, tapi doakan kami juga biar kuat. Mak saya ini sejak kecil, abangnya wafat, adiknya 2 orang wafat, emaknya wafat, abangnya wafat dekat dia, abangnya wafat, adiknya wafat, terus emaknya melahirkan adik, emaknya meninggal dunia, adiknya tinggal umur 9 meninggal dunia, tinggal dia dengan ayahnya. Nah, itulah ujian mak saya. Tapi saya melihat saya belum jumpa orang sesabar mak saya. Nah, alhamdulillah. Jadi doakan saja kami. Maka kalau teman-teman menghibur kami, jazakumullah khairan. Itulah mungkin ya satu, ya kadang saya yang namanya adik masih muda dari kita dah wafat. Memang takdir Allah begitu ya. Mak saya juga penyakitan, abang saya juga kayak gini. Saya kadang bilang istri, kalau saya meninggal dunia tolong beritahu emak, beritahu abang jangan terlalu bersedih. Mungkin Allah inginkan kami berjumpa di surga, berjumpa di akhirat, mungkin tidak di dunia ini. Jangan beratkan hati dengan segala ujian yang ada ini. Maka hal-hal yang seperti ini, ikhwan fillah barakallahu fikum, ya saya memaklumi kemarin kondisinya lagi berpuasa dan yang lain-lainnya juga, jadi nggak apa-apa, saya maklumi. Jazakumullah khairan atas kebaikan kawan-kawan semua. Barakallahu fikum. Sebenarnya satu sisi cerita seperti ini tidak baik, tapi di sisi lain saya juga ingin menghibur kawan-kawan, juga ingin menguatkan kawan-kawan dan menguatkan hati saya. Semoga Allah berikan hikmah dari semua ini, dan saya semakin semangat berdakwah. Ya, adik saya, ayah saya dah wafat, adik saya dan semuanya ya, dan saya ke kampung halaman saya juga itu, karena ada abang saya yang di sana berkubur di sana, kakak saya dan keluarga juga. Jadi saya semangat, mungkin semangat saya berdakwah.
Ya apalagi rasanya untuk menolong mereka gitu ya. Maka doakan mudah-mudahan sehat dan diberkahi Allah perjalanan kita. Baiklah, tidak perlu kita perpanjang bab ini dan kita masuki poin pembahasan kita dari kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatun Nafs ini. 10 kaidah dalam penyucian jiwa ini. Kita sudah sampai kepada, kita sudah 6 kali pertemuan Pak. Tengok di rekamannya itu ada di YouTube Markis Markis Channel Official ya Pak. Itu ada rekamannya, sudah 6 kali pertemuan kita. Sekarang cuman kita awal pertemuan pertama itu muqaddimah. Pertemuan berarti sekarang kaidah yang ke-6 lagi. Kaidah yang ke-6. Kemudian selesai kitab ini saya nanti sekarang kajian akidah ada enggak di sini, Pak? Hah? Ada ya? Saya sekarang ya. Udah buka kitab. Saya Muhammad bin Abdul Wahab. Yang atau saya Saleh Fauzan. Baik. Itu tauhid ya. Nah, itu kajian tauhid itu. Nanti rencana saya kalau selesai kitab ini saya pindah untuk ke kajian akidah, mungkin saya bahas karena tauhid itu satu bagian dari kajian akidah. Baik. Atau saya lihat maslahatnya lagi, maka untuk itu cuman kalau satu dalam sebulan 5 bulan lagi. Nah, 5 bulan lagi. Tapi kalau saya percepat jadi 2, tinggal 3 bulan lagi. Lihat maslahatnya saja dan lihat waktunya. Ini belum lagi dah setengah 8. Al-qaidatus sadisah, kaidah yang ke-6. Kaidah yang ke-6 ini sangat penting sekali dalam menyucikan jiwa. Siapapun yang ingin suci jiwanya, bersih hatinya, maka ini sungguh sangat penting sekali. I'laqul manafidil lati tukhriju bil insani 'anit tazkiyati. Menutup atau mengunci pintu-pintu manafid ini, nafidah, jendela-jendela atau celah-celah yang berpotensi mengeluarkan manusia ini anit tazkiyati, dari kesucian jiwanya, wa tub'iduhu 'anil fadilati, dan menjauhkan dia dari budi pekerti yang baik atau keutamaan jiwanya, wa tuqi'uhu fil ghadilah, dan menjatuhkan dia atau menjerumuskan dia di dalam perkara-perkara yang hina. Jadi tutup celahnya, tutup pintu itu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Zaman kita ini adalah zaman fitnah. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan dahsyatnya fitnah di akhir zaman ini. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Segeralah kalian untuk beramal di zaman-zaman fitnah terjadi. Seperti apa fitnah akhir zaman itu? Dan disebut dengan fitnah tak sama dengan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kalau fitnah bahasa Melayu, bahasa Indonesia difitnah orang, tak disebut yang tak realiti dalam kehidupannya, yang tak disebut dalam tak faktanya, itu difitnah. Tapi fitnah dalam bahasa agama kita bermakna al-ikhtibar, ujian hidup, atau juga bisa dimaknakan sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Juga bisa bermakna musibah. Bahkan ada 19 makna kata fitnah yang ada dalam Al-Quran Al-Karim.
Dan ada 70 ayat kata fitnah dalam Al-Quran. Khulasatul kalam, ringkasannya, fitnah dalam bahasa agama kita bermakna sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, atau musibah, atau ujian hidup. Maka ujian hidup yang akan terjadi, dan ujian hidup itu bermakna juga ujian iman. Ujian iman yang akan menimpa manusia di akhir zaman itu kaqita'il lailil muzlim, bagaikan malam yang gelap gulita. Semakin malam semakin gelap, semakin kelam, tak tampak cahaya. Saking tak tampaknya cahaya di akhir zaman itu, Nabi sebut yusbihul rajulu mu'mina, boleh jadi di kala pagi dia beriman, wa yumsi kafira, di kala sore dia sudah jadi kafir. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, boleh jadi di kala sore dia masih beriman, di saat pagi dia sudah menjadi kafir. Boleh jadi mungkin karena banyak harta dia serba berpunya, kemaksiatan datang padanya dengan segala ujian, harta, tahta, wanita, dan apalagi dunia sekarang nih Pak, paket data. Dengan ujian yang datang itu berubah imannya. Atau mungkin karena ujian tak punya harta, kadal faqru ayyakuna kufra, kefakiran itu mendekati kekafiran. Hati-hati, ini berat. Maka menjauhkan diri dari fitnah itu adalah sesuatu yang penting, karena berat Pak. Bayangkan itu. Dan fitnah yang terjadi di akhir zaman itu sungguh sangat luar biasa. Satu hari Rasulullah SAW naik ke satu bangunan tinggi di kota Madinah. Lalu Rasulullah SAW pun mengatakan, inni la'ara mawaqi'al fitani, sesungguhnya saya betul-betul melihat tempat turunnya fitnah itu, min khilali buyutikum kabawaqi'il qatar, di sela-sela rumah kalian seperti tempat turunnya hujan. Kata para ulama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dicantumkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dalam Kitabul Fitan. Seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili pernah menjelaskan tentang perkara ini, artinya fitnah di akhir zaman itu merata turunnya. La ilaha illallah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim membuat satu bab bagaimana fitnah itu di akhir zaman, kamaujil bahr, bagaikan air bah, bahkan lebih dahsyat Pak daripada badai tsunami. Kalau badai tsunami hanya menghancurkan bumi Aceh, Sri Lanka, sekitarnya, tapi badai fitnah, syahwat dan syubhat di akhir zaman sampai ke kaki-kaki gunung, di bukit-bukit, masuk ke rumah-rumah dan kabar-kabar kaum muslimin dan anak-anak mereka. Makanya hati kita bisa rusak hati ini. La ilaha illallah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bagaimana hati manusia ini manakala mereka ini ditimpa oleh fitnah atau ujian-ujian berupa kemaksiatan dan syubhat itu, kata Nabi, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda, akan dihadapkan fitnah-fitnah itu kepada hati-hati manusia bagaikan apa? Bagaikan anyaman tikar Pak, kal hasiri 'udan 'uda, dianyam sedikit demi sedikit. Fa ayyu qalbin usyribaha, maka hati mana saja yang menerima fitnah itu, dibukanya hatinya menerima fitnah itu, atau dia terfitnah, nukita fi nuktatun sauda, niscaya ditorehkan pada hatinya tinta hitam. Hati dia pun jadi gelap.
Wa ayyu qalbin ankaraha, dan hati mana saja yang mengingkarinya, dia berupaya menolaknya, dia berupaya menghindarinya sekuat tenaga dan kemampuannya, nukita fi nuktatun bayda, niscaya akan ditorehkan tinta putih. Allahu Akbar. Sehingga hati manusia itu hanya jadi dua, Pak. Hatta tasira ala qalbaini ala abyadha mithli safa. Hati manusia jadi dua. Yang pertama seperti apa? Putih bersih. Ya, la ilaha illallah. Fala tadurru fitnatun ma damatis samawati wal ardh. Tidak terkena oleh fitnah selagi bumi, langit dan bumi ini masih ada. Wal akharu aswad murbaddan. Tetapi ada hati yang dia hitam legam, kalkuzi mujakhiyan, bagaikan belanga yang tertelungkup. Hitam gelap bagaikan belanga tertelungkup. Lalu bagaimana? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak lagi mengenal kebaikan dan tidak lagi mengingkari kemungkaran. La ilaha illallah illa ma usyriba min hawahu, melainkan apa? Apa yang sesuai dengan hawa nafsu dan seleranya saja akan dia perbuat dalam kehidupan dunia yang menipu ini. Kita azan. Silakan. Barakallahu fiikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita baca dulu. Fayahtaju al-'abdu hajatan massatan ila i'laqi manafidhi allati tudannisu nafsahu wa tudassiha.
Maka seorang hamba itu, yakni seorang hamba yang ingin menyucikan jiwanya, dia betul-betul berhajat, butuh, atau teramat sangat butuh menutup pintu-pintu atau celah-celah yang merusak jiwanya dan mengotorinya. Di mana di dalam kehidupan ini banyak sekali yang akan merusak jiwa kita, merusak hati kita tuh banyak, luar biasa. Apalagi hidup yang zaman ini, sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan saking dahsyatnya hidup di akhir zaman ini, Pak. Apa kata Nabi? Isbiru, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun. Ini bukan apa? Ini bukan perkataan Nabi, tapi ini perkataannya Anas bin Malik. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa ada Zubair bin Adi radhiyallahu anhu berkata, kami datang kepada Anas bin Malik. Kami datang kepada Anas bin Malik. Fasyaqawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj. Lalu kami menceritakan kepadanya tentang fitnah Al-Hajjaj. Maka Anas bin Malik pun berkata, isbiru, sabar kalian, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, sesungguhnya tidaklah datang kepada kalian satu zaman, illa alladhi ba'dahu, kecuali yang setelahnya syarrun minhu, setelahnya lebih jelek dari zaman sebelum itu, hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Baru Anas menyebutkan sami'tu min nabiyyikum, aku dengar penjelasan itu dari nabi kalian. Jadi Nabi sudah kabarkan dulu kepada Anas bin Malik, Pak, tidaklah datang satu zaman melainkan zaman berikutnya akan lebih jelek daripada zaman ini. Kalau soal mungkin kendaraan jauh lebih mewah, kalau soal rumah jauh lebih mengkilap, cantik dan bertingkat. Kalau mungkin soal penampilan apa? Penampilan orang rumah jauh mungkin lebih cantik dari yang sebelumnya. Tapi fitnah yang akan datang, jangan pernah merasa aman. La ilaha illallah. Ini kan berat yang akan kita hadapi, itu berat. Dan kita tidak bisa lari. Lari dari fitnah zaman ini berat. Nak kemana kita akan lari? Makanya sebagian para ulama mensifati di antara karakter fitnah itu tidak bisa kita hindari, itu tidak bisa. Gimana pula ingin menghindari dari fitnah, sampai-sampai fitnah kan tidak paham ya, ujian iman. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan kepada kita bagaimana dasarnya fitnah itu. Coba renungi ini. Mungkin tak kita lari dari hal ini? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sebutkan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka hati-hati. Jadi fitnah buat kita, Pak, la ilaha illallah. Anak sendiri jadi fitnah buat kita. Bayangkan itu. Jadi ujian bagi kita. Satu hari Rasulullah SAW berada di atas mimbarnya, ya, sedang memberikan nasihat-nasihat kepada para sahabatnya. Lalu tiba-tiba terdengar, nampak oleh Nabi SAW kedua cucunya Hasan dan Husain datang. Ya. Lalu Nabi SAW pun menggendong keduanya, dan Rasulullah SAW pun menyebutkan, mengingatkan para sahabatnya akan dahsyatnya fitnah ini. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya di antara anak-anak dan istri kalian menjadi fitnah bagi kalian.
La ilaha illallah. Bayangkan itu, anak istri pun menjadi fitnah. Mungkin tidak kita lari dari hal itu? Tidak. Baik, kita lanjutkan baca. Di dalam sunnah Nabi telah diberikan perumpamaan kepada kita yang menjelaskan tentang atau menggambarkan betapa bahayanya seseorang hamba yang memasuki satu tempat yang bisa merusak agamanya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Daraballahu mathalan siratan mustaqiman wa ala janabatay sirat surani." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan perumpamaan satu jalan yang lurus. Satu jalan yang lurus. Dan ini jalan yang lurus ini nanti adalah agama. Yang kedua, sisinya ada dua pagar yang memiliki banyak pintu terbuka. Abwabun mufattahatan. Ada pintu-pintu yang terbuka. Lalu pintu itu ditutupi dengan tirai yang menjulur. Pada pintu masuk jalan yang lurus itu ada yang menyeru, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, udkhulus sirata jami'an wa la tata'arraju." Masuklah kamu semuanya ke jalan yang lurus ini, jangan tengok kiri, jangan tengok kanan. Fitnahnya ada di kiri kanan itu. Ada lagi satu penyeru di atas jalan yang lurus ini mengingatkan, jika ada yang hendak menengok ke pintu-pintu yang banyak di kiri kanan itu, menyingkap tirai tersebut, celaka engkau, katanya. Waihaka la taftahu. Celaka kamu, jangan buka tirai itu, jangan buka pintu itu, bahaya kamu, celaka kamu nanti. Jika engkau membukanya, pasti engkau akan memasukinya. Fa innaka in taftahta taliju. Jangan coba-coba buka, jangan coba tengok-tengok, dan tengok-tengok sedikit, penasaran. Penasaran itu adalah harta pelit. Kan berawal dari coba-coba. Akhirnya jadi candu-candu. La ilaha illallah. Makanya wasiratu, dan sirat itu adalah al-Islam, wasuran, dan pagar itu adalah batasan-batasan Allah Ta'ala, dan pintu-pintu yang terbuka itu adalah maharimullah Ta'ala, adalah sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala. Wa dzalika da'i ala ra'sis sirat, dan da'i yang menyeru di da'i yang menyeru di atas ra'sus sirat tersebut, ya, itu adalah kitab Allah Azza wa Jalla. Ya. Di pintu sirat tersebut ada tadi tirai awalnya, itu adalah kitab Allah. Dan dai yang menyeru di atas sirat adalah peringatan Allah fi qalbi kulli muslim, pada setiap hati muslim. Jadi begini, Rasul tersebutkan, ini jalan lurus, ini berarti al-Islam. Terus di kiri kanannya ada apa? Ada pintu-pintu yang banyak. Ya, tapi ada pagar kan? Kemudian ada tirai. Tirai dan pintu-pintu itulah kemaksiatan. Pintu tempat masuk itu kitabullah membimbing kita, yang menyeru di atas sirat. Apakah kalau ada yang nak tengok pintu-pintu yang tertutup tirai-tirai itu, jangan masuk pula, katanya. Celaka kamu nanti. Itu adalah wa'idullah, itu adalah pengingat manusia ini yang ada dalam hatinya. Jadi dalam hati manusia ini ada pengingatnya. Haji, dan ingat, di dalam hadis tentang jalan yang lurus itu, Rasul menyebutkan bahwa tidaklah ada di kiri kanan jalan yang lurus itu, melainkan ada syaitan yad'u ilaih, yang menyeru kepada jalan-jalan yang bengkok itu, jalan-jalan kiri kanan itu. Pernah tak syaitan menyeru kepada yang baik? Tidak ada.
Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Makanya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menyebutkan, wa man kana fid dunya qad kharaja 'anil istiqamati 'ala sirat fa fataha abwab al-maharim allati fi suturi sirat. Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan, barang siapa yang dalam kehidupan dunia ini tidak istiqamah di atas jalan lurus itu, kemudian membuka dan memasuki pintu hal-hal yang diharamkan yang tertutup di atas sisi kiri dan kanan jalan yang lurus itu, baik sesuatu yang diarahkan Allah karena syahwat atau karena syubhat, sawa'an kanat al-maharim min syahwati atau min syubhat, baik itu syahwat atau syubhat, maka dia akan tersambar bandul berduri yang bergelantungan di sisi kanan dan di kiri sirat yang terbentang di atas neraka, seukuran dengan banyaknya pintu keharaman yang dia buka, yang dia masuki dalam kehidupan di dunia ini. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Inilah Allah memberikan peringatan kepada kita. Baik. Kita mesti ingat, zaman ini Pak, banyak yang akan merusak hati kita. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sebutkan begini. Ini Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim mencantumkan di dalam kitabnya yang berjudul dengan Kitabul Fitan. Jadi ada satu kitab dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim yang disebut dengan Kitabul Fitan, kitab tentang fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah fitnah-fitnah di akhir zaman tadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran, satakunu fitanun, akan terjadi nanti fitnah-fitnah di akhir zaman. Al-qa'idu fiha, orang yang duduk lebih baik khairun minal qa'im, daripada orang yang berdiri. Nanti saya jelaskan. Dan orang yang berdiri, wal qa'imu fiha, dan orang yang berdiri, khairun minal ma'shi, lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha, dan orang yang berjalan di masa-masa fitnah itu, khairun minas sa'i, lebih baik daripada orang yang berlari kecil. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam syarah Kitabul Fitan Sahih Muslim menjelaskan sikap manusia terhadap fitnah, ujian iman itu ada mulai seperti orang yang berbaring. Orang yang berbaring lebih baik dari yang duduk, duduk lebih baik daripada yang tegak, tegak lebih baik daripada berjalan, berjalan lebih baik daripada berlari. Apa maknanya? Orang yang berbaring belum nampak dia fitnah itu. Makanya Nabi dalam riwayat lain menyebutkan, inna sa'ida liman junnibal fitan, orang yang bahagia adalah orang yang paling jauh dari fitnah tersebut. Jadi belum nampak dia. Orang yang duduk belum juga, tapi sudah mendekat dan duduk. Atau mungkin nampak jauh dan nampak kepalanya. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, dan nampak dia yang berdiri ini semua begitu. Dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, karena dia sudah semakin mendekat. Tetapi yang berjalan masih lambat, maka lebih baik daripada orang yang berlari, yang dia semakin cepat untuk dekat kepada fitnah ujian hidup yang merusak iman tersebut. La ilaha illallah. Makanya bagaimana cara kita menyelamatkan diri di akhir zaman? Jauh-jauh dari fitnah. Biar hati ini bersih. La ilaha illallah. Kita baca lagi. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, di antara yang
menunjukkan keharusan menutup semua celah yang menghalangi seseorang dari usaha menyucikan jiwanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang mukminin agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih menyucikan hati mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, itu Allah SWT Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Berkata Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah ta'ala, "Quddima ghaddul basar an hifdzil farj", didahulukan menundukkan pandangan daripada menjaga kemaluan, li'anna an-nazara baridu zina, karena sesungguhnya pandangan itu adalah pengantar zina, waraidul fujur, la ilaha illallah, dan pioner dari berbagai perbuatan keji. Dia yang menuntun perbuatan keji. Wal balwa fi ashaddu wa akthar, la ilaha illallah, dan akibat dari perbuatan itu, akibat atau malapetakannya mengumbar pandangan tersebut lebih banyak dan lebih dahsyat. Makanya pintu kemaksiatan itu apa, Pak? Pintu kemaksiatan itu adalah membuka mata. Makanya orang yang buta matanya itu anda masuk surga, mata anda buta anda juga masuk surga. Itu udah keterlaluan kali itu. Ini bahaya. Apalagi hidup di zaman sekarang ini, Pak. Kadang bak hidup di tengah hutan. Kalau tidak kita binatang, kalau tidak kita apa? Binatang makan kita, kita pula makan binatang. Berat. Makanya untuk itu, dalam perintah Allah dan Rasulnya, wanita memakai hijab agar menyelamatkan kaum lelaki ini. Dan hijabnya lelaki ini menundukkan pandangan, tak mungkin pula pakai tutup mata. Dan Rasul sudah sebutkan, ma taraktu ba'di fitnatan adallu 'ala rijali minan nisa. Bayangkan ini, tidak ada fitnah yang lebih berat aku tinggalkan serta peninggalanku buat lelaki daripada fitnah perempuan wanita. Makanya secara khusus Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai kalian orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Sini disebutkan oleh Allah harta dan anak-anak. Allah tak sebutkan emaknya. Berarti emaknya tak melalaikan ustaz, sedangkan anaknya aja melalaikan, apalagi emaknya. La ilaha illallah. Maka untuk itu tidak ada cara bagi kita selain yang merusak hati itu fudulul ta'am, fudulul kalam, fudulun nazar, ya, banyak makan, termasuk juga fudul naum, banyak tidur, banyak ngomong, fudulul mukhalaqah, banyak bergaul, banyak apa lagi, banyak melihat. Sekarang tak keluar rumah tapi di dalam rumah banyak ditengok apa. Seperti hidup tengah hutan tadi, tak mendatang makan kita makan binatang, binatang pula makan awak. Tak, apalagi bermedsos sekarang nih, Pak. Facebook itu, Pak, Facebook saya itu, saya tidak tahu ada orang perempuan di 5.000 pertemanan saya di Facebook. Cuma belakangan ini ada satu yang saya ketahui, mau saya blokir, kasihan pula karena dia ternyata donatur di pondok. Cuman saya tidak tahu nama dia kok seperti nama laki-laki. Itu dia. Itu pun yang keluar hantu laut. Yang keluar pun
binatang pilihan. Dan semuanya sekarang jadi la ilaha illallah. Kita memang rusak jadinya. Dan mak-mak, mak-mak harus paham, jaga betul mak-mak punya laki di rumah. Orang laki-laki ini tuanya tua kelah dia semakin tua makin jadi-jadi. Tengok anak gadis orang, lupa dia sama anak gadis dia. Jangankan maknya sama anak gadis dia, lupa dia. Rasul sendiri dah sebut. Maka jaga betul kita punya suami. Ya. Apa cara jaga suami itu, Ustaz? Suami itu di bab lain. Suami itu perlu dijaga sesuatu yang dibutuhkannya. Yang dibutuhkan suami itu puas pikirannya, senang pikirannya dengan kita tuh. Puas matanya, puas perutnya, puas kemaluannya, selesai itu. Itu dia laki-laki ini. Dan yang ditengoknya di luar, jangankan ke kota, ke hutan pun perginya. Fitnah ini sekarang teramat sangat dahsyat. Maka begitu pulang, emak-emak ini harus anggap bapak-bapak ini bayi besar saya sudah datang. Selesai. Yang harus saya urus, yang harus saya kasih makan, yang harus saya pasang bajunya dan macam-macam. Makanya perempuan itu surganya ada di rumahnya. Namun zaman sekarang ini, dunia ini Pak, la ilaha illallah, kalau kita tidak menanam ketekad dalam hati bahwa kehidupan yang sesungguhnya kehidupan akhirat dan kehidupan dunia ini memang serba menyesakkan, menyakitkan. Dah ada yang tak menyakitkan. Ndak punya bini cantik, awak nak bini cantik pula. Punya bini cantik, sakit hati dibuatnya, tulisannya tajam, misalkan kayak gitu. Dapat pula bini yang elok, bini yang baik, dan dapat bini yang baik. Setiap tahun punya anak pula. Ndak dapat urus kita, yang urus anak aja kerjanya. Makanya berat. Maka untuk itu prinsip hidup di dunia dengan hati ahli akhirat ini penting Pak, kita tanamkan dalam hati. Makanya ada satu doa Pak, seingat saya seperti dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, kata para ahli ilmu, bahwa kalau ada nampak tengok rumah orang cantik dari rumah kita, tengok kebun orang ndak diganggu-ganggu gajah, kebun awak diganggu gajah, nampak rumput rumah awak kuning terus, rumput tetangga hijau terus, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan di akhirat nanti. Itu doanya tuh, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan di hari akhirat nanti. Obat dah. La ilaha illallah. Kita lanjut baca. Udah jam 8 saya kira. Ya. Kemudian Syekh Abdul Razak pun melanjutkan. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang menjaga kemaluan dan matanya, fa inna man hafidha farjahu wa basarahu tahura min al-khubuth alladhi yatadannasu bihi ahlul fawahish. Orang yang menjaga kemaluan dan pandangan mata, maka dia akan bersih dari kotoran yang telah mengotori para pelaku perbuatan keji, dan amal perbuatan akan baik dan berkembang dengan sebab dia meninggalkan sesuatu yang haram, yang digemari dan disuarakan oleh hawa nafsunya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dia kalau semakin banyak melihat yang haram, maka yang halal itu tidak semakin nikmat dia.
tidak semakin nikmat. Makanya di antara hikmah puasa itu Pak, puasa itu kan sebenarnya menahan diri dari yang halal, minum halal, makan halal, menjima istri juga halal. Kenapa kok ditahan? Hikmahnya apa? Sebab kalau yang halal ini tidak terkelola dengan baik bisa jadi haram. Makanya ditahan, dimanage dengan baik. Kalau yang halalnya apa? Tidak dikelola dengan baik, tidak dibimbing dengan elok, bisa jadi haram. Apa contohnya? Contoh makan aja, makan aja terus. Habis puasa seperti kemarin tuh, makan aja terus. Sehingga kekenyangan. Padahal asal makan itu kenyang. Nanti mau pergi sholat tarawih lagi ke masjid, anak dia minta lewat, ya langkailah naknya, la ilaha illallah, kekenyangan. Kemudian apabila kita sudah bisa menahan diri dari yang halal, bisa memanagenya, waktunya, yang halal saja bisa tertahan, apalagi yang haram. Kemudian apabila yang halal ini dikelola dengan syariat Allah secara baik, maka dia jadi berkah. Baik. Jadi dalam kehidupan dunia ini Pak, menyesatkan terus. Kalau tidak percaya, cobalah renungkan kita. Cobalah renungkan. Tidak ada yang tidak menyesatkan dunia. Makanya kalau jauh-jauh dari Allah berat. Rasul pun juga sudah sebutkan man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia tujuannya, Allah cerai beraikan urusannya. Allah cerai beraikan urusannya, dan tidaklah dunia itu datang kepadanya melainkan yang telah ditakdirkan Allah untuk dirinya. Tapi man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat cita-citanya, tujuan hidupnya, orientasi hidupnya, jama'allahu syamlahu, Allah kumpulkan urusannya. Dan Allah jadikan dunia itu bertekuk lutut di hadapannya. Di hadapan dia dunia itu datang. La ilaha illallah. Allah. Makanya ada satu hadis yang dhaif dari Adi, sanadnya dhaif tapi maknanya betul, kata para ulama. Kunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Karena akhirat itu menghadap kepada kita Pak. Akhirat itu sebab kita umur semakin bertambah menghadap kepada kita, sementara dunia ini membelakangi kita. Dunia itu membelakangi kita, menghadap kita kepada dunia, dia membelakangi kita, sebab kita semakin lama semakin menghadap ke akhirat. Maka jadilah anak-anak akhirat. Makanya wajar Pak kalau umur udah 40 tahun, badan udah mulai sakit, tidak juga mulai sadar. La ilaha illallah. Kapan sadarnya kita? Maka kalau orang bertanya sama saya, apa cara agar bisa khusyuk dalam salat? Apa agar supaya bisa apa lagi ya? Hati ini tenang, banyak-banyak mengingat negeri akhirat. Bagaimana cara mengingat negeri akhirat itu Ustaz? Menurut saya, cara terbaiknya ada dua. Satu, mempelajari perjalanan ruh atau perjalanan manusia sejak kematian hingga alam akhirat, alam kekal abadi, surga dan neraka. Jiwai itu. Makanya buku seperti buku perjalanan ke akhirat, buku wajib Bapak punya di rumah. Pak ya, baca buku itu Ustaz, dengarkan kajian tentang perjalanan manusia menuju alam akhirat, sampai terbayang-bayang dalam pikiran kita Pak, bagaimana di Siratal Mustaqim, bagaimana di mahsyar, bagaimana di mizan, bagaimana di surga, bagaimana di neraka. Cara terbaik. Satu. Yang kedua, coba banyak-banyak merenungi atau dekat-dekat menghadapi orang yang akan meninggal dunia.
Sahabat kita mati dia Pak, renungi dia. Ini kemarin ada teman kita meninggal di Kuntu. Kemarin ya. Itu sehat dia, Pak. Tak terbayang sama saya. Dia terakhir jumpa sama saya itu. Ya, kali kedua jumpa sama saya tuh dibelikannya saya madu. Kali terakhir itu Masya Allah, dia cerita-cerita banyak adik dia meninggal saat gini-gini. Baik ceritanya. Tidak menyangka kita akan meninggal dia. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Yang kayak gitu tuh direnungi. Nah itulah. Kalau tidak itu tidak bisa khusyuk. Seperti apapun lah belajar, mau belajar fikih lah, mau belajar sholat lah, belajar fikih sholat apa, belum tentu dapat sholat khusyuk. So fikih sholat tu baru ini hanya zahir. Dia yang tak tenang tu di dalam ni, bagaimana menggerakkannya? Tidak ada cara lain selain mengisi hati dengan ilmu hati. Dan di antara ilmu hati adalah ilmu tentang iman biyaumil akhir. Baik. Tentunya juga iman kepada Allah, mempelajari asma wa sifat. Baik. Kita lanjutkan. Dan di antara indikasi baiknya kualitas keislaman seseorang adalah dia meninggalkan segala yang tidak bermanfaat bagi dirinya, berupa pembicaraan yang tidak perlu, memandang yang tidak perlu, dan lain sebagainya. Jadi tanda baiknya iman kita Pak itu bisa menahan pandangan. Contohnya dalam bulan Ramadan, atau bisa tuh. Sebab iman tengah naik. Bisa. Makanya kalau ibu-ibu nampak suami rajin puasa, senanglah tuh. Banyak-banyak dia buatkan makanan yang dia senang. Itu sebab terjaga itu pandangannya. Tapi kalau udah banyak kali makannya, wah itu khawatir lah tuh. Tapi bukan pula saya tidak nyuruh bapak-bapak tidak boleh makan banyak ya. Baik. Ini hikmah saja. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengingatkan, kebanyakan perbuatan maksiat itu timbul dari pembicaraan. Wa aktsarul ma'asi innama tawalladuha min fudulil kalam wan nazar. Banyak bicara, banyak melihat. La ilaha illallah. Dan keduanya adalah pintu masuk syaitan yang paling besar. Awsa'u madakhil syaitan. La ilaha illallah. Dan yang paling besar, ya. Karena kedua anggota badan itu tidak pernah penuh dan tidak pernah bosan. Tak pernah dia penuh Pak. Kalau perut dah tak penuh. Perut ada kan? Kalau mata tak pernah penuh dia. Menengok aja terus. Ngomong juga demikian. Ini jadi berat. Nah, maka untuk itu perlu kita jaga. Sejognya seseorang hamba yang bersikap cerdas, aqilan kayyisan, itu hamba yang cerdas, menggunakan akal sehat, selalu mohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan kesabaran dan keselamatan. Juga dia harus berusaha memutus dan menutup semua celah yang bisa menggiringnya untuk menyia-nyiakan jiwanya dan menggiringnya berbuat keji. Agama bagi seseorang itu adalah modal utama. Menyia-nyiakan agama mengakibatkan kerugian di dunia dan di akhirat, terutama di zaman kita sekarang, di saat berbagai fitnah, ujian dan cobaan menimpa manusia bertubi-tubi seperti turunnya air hujan, di saat pintu syubhat dan syahwat terbuka selebar-lebarnya dengan kehadiran berbagai perangkat modern, situs-situs dan berbagai program acara yang menyimpang. Ini semua telah menggiring banyak orang terjerumus dalam kesesatan dan memalingkan mereka dari hidayah Allah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari semua keburukan. La ilaha illallah. Cuman terakhir saya perlu ingatkan Pak, ini tadi kita berbicara kita, dan kita juga perlu berbicara anak kita. Anak zaman sekarang ini jangan percaya betul Pak. Percayalah sama saya. Alhamdulillah anak saya di pondok Ustaz, dia cuma di dalam kamar aja. Enggak jaminan. Enggak jaminan Pak.
Makanya menurut saya, wallahu ta'ala a'lam, apabila anak nampak sudah layak menikah Pak, apalagi kalau kita punya harta, nikahkan Pak, serius ya. Rasul juga ada sebut, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Apabila datang orang yang elok agamanya, baik pula akhlaknya, nikahkan anakmu. Fa illam takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas, yang meluas. La ilaha illallah. Saya ingin menceritakan bagaimana bijaknya ayah saya dulu Pak. Ini pengalaman, semoga jadi pahala buat ayah saya, yang buat orang yang sama sikon pas dengan saya. Saya Bapak tahu nikah umur berapa? Umur 18 tahun 3 bulan. Saya waktu itu baru kelas 6 di pondok pesantren. Ayah saya sakit, buya saya sakit. Waktu itu guru-guru saya banyak mendidik dengan didikan apa ya, tamat pondok buat surau nanti, buat pondok, ya itu aja. Jadi pikiran mau kuliah mau itu tidak. Dan datang keinginan saya mau menikah. Makanya istri saya, emaknya Fatih dan Saleh Fauzan, itu cinta pertama saya itu. Alhamdulillah. Jadi saya sampaikan ke ayah saya mau nikah. Bayangkan ayah saya sanggup menikahkan saya usia 18 tahun 3 bulan. Dan banyak dulu orang mencela saya. Dilipat kain tuan. Karena kan pandangan orang, saya waktu itu sejak kelas 2 dah khutbah saya, dah ceramah saya. Kelas 3 itu saya dah ceramah kemana-mana. Makanya orang bilang, habis. Padahal cakap itu tak terima hati saya Pak. Kenapa? Tak terima saya menyelamatkan agama saya. Kali-kali nikah ada masalah. Nikah apa namanya, Bandung dulu baru Jakarta, Bandung dulu baru nikah. Itu lain ceritanya. Saya cerita menyelamatkan agama saya, tapi orang celah, tak terima hati saya waktu itu. Sampai-sampai ada sebagian dai juga, sebagian ustaz juga bilang tidak sukses lagi ke depannya, kemungkinannya. Tak terima saya. Ada seseorang yang juga mencela gitu ya. Dan ada orang yang datang ke rumah ayah saya, dibilangnya anak dia mau nikah. Itu saya dah nikah, itu saya masih tinggal di rumah ayah saya. Anak dia mau nikah. Kata ayah saya, nikahkanlah anakmu. Tengok anak saya, kata ayah saya. Asal dia berjalan lurus, katanya. Bahasa kami berjalan lui bakatu peso. Jalannya lurus, perkataannya benar. Saya nikahkan, kata ayah saya. Nggak, apa jawaban orang itu? Anda, kata dia. Anak saya tidak akan saya nikahkan sebelum tamat kuliah, katanya. Tidak lama setelah itu Pak, kami hirup pikuklah berita qadarullah anak dia berbuat yang tidak baik, jatuh dalam perbuatan keji, berzina. Malu, akhirnya nikah. Apa nak dikata? Makanya ditengok kondisi anak kita. Jangan sampai cuai, jangan sampai lalai. Makanya orang-orang dulu Pak, itu Ustaz Abdul Rafiqah itu di Gresik dengan menantunya Abu Ubaidah itu, anak dia seingat saya 12 tahun lebih sedikit ya, dinikahkannya anaknya dengan muridnya Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi. Allahu Akbar. Sekarang baru 20-an sekian umur anaknya, banyak anaknya. Selamat agama. Penting menjaga anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluarga dari siksa neraka. Dan kalau anak perempuan Pak, yang paling penting itu lakinya elok itu dia.
Kalau tamat pondok pun anak bapak nikah dengan orang awam bisa terbuka jilbabnya lagi nanti itu. Jangankan cadarnya, jilbabnya bisa terbuka nanti itu. Makanya Buya saya dulu bilang, dah tamat kelas 7 kita didik di sini, nikah sama orang-orang awam masyarakat, hilang ilmunya kata Buya. Makanya penting Pak, jangan lambat. Jadi kalau anak, tidak apa-apa. Kalau perlu besanan, seperti zaman Nabi dulu. Kalau orang mana, kan kadang-kadang anak itu bilang, kalau begitu kan zaman Siti Nurbaya kita lagi start katanya. Bukan zaman Siti Nurbayaan cerita kita ini zaman untuk menyelamatkan anak dan keluarga kita dari fitnah akhir zaman. Yang paling penting itu bukan anak, bukan sekolah Pak, tapi terdidik. Itu yang paling penting. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini dahulu, sebab zaman ini zaman fitnah tersebar. Mata kita perlu kita jaga, mata anak-anak perlu kita jaga. Kalau memang sudah pas masanya, selamatkan anak cepat, baik anak laki-laki atau anak perempuan Pak. Ya, wallahu taala alam bishawab. Dan ini penting Pak. Saya juga nak nambah sedikit lagi, di lipat kain itu banyak orang celah saya, jangan mondok sana nanti dinikahkannya cepat katanya. Karena murid saya yang paling kecil saya nikahkan umur 14 tahun setengah atau 15-an itu perempuan. Saya nikahkan dengan salah seorang ustaz. Kemarin ditinggal selesai suaminya pergi belajar ke Yaman, sekarang suaminya dah pulang. Dan mimpin pondok saya yang ketiga sekarang, Ustaz Aun. Nah itu istri dia tuh masih kecil dulu dia nikah. Selamat, makanya satu waktu dia WA saya, istri dia itu WA saya, terima kasih banyak Ustaz. Di saat kawan-kawan dia yang sebaya dengan dia banyak yang tak selamat, alhamdulillah Ustaz selamatkan saya dengan karunia Allah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.